Jerojok Kopang. Ya, dan Jerojok Kopang. Jerojok Kopang. Ada India. Ya, Syekh Munawir. Ada juga dari India, Pakistan. Nah, untuk kami ke sini berziarah. Nah, kedatangan kami ini adalah merupakan hari pertama saudara-saudari saya yang tinggal di negara sana, khususnya di negara Indonesia. Kita doakan, kami harapkan agar bisa datang ke sini di kesempatan-kesempatan mendatang bersama seluruh keluarga, sahabat dan kerabat kita. Tentunya yang ingin kami dampingin secara formal dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kelak di akhirat. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Salam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah al-Qadir. Para jamaah, bapak-bapak yang saya hormati, pagi hari ini kita sedang berada di tanah haram, kampungnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak kalah juga keistimewaan, kemuliaan dengan Masjidil Haram. Namun apa yang kita lakukan dalam setiap kegiatan ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah menjadi 1000 kali. Dan kedatangan kita di Masjid Nabawi tiada lain dan tiada bukan adalah menampakkan rasa rindu. Tidak ada niat kita lain kecuali mencari Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat yang dicintai oleh beliau. Karena mencintai baginda Nabi kata Rasul SAW, maka beliau mencintai. Dan almar'u ma'aman ahabba, dan orang nanti bersama di akhirat dengan siapa yang dia cintai kata Nabi. Almar'u ma'aman ahabba, kata Nabi SAW dalam sabda beliau, besok di akhirat akan bersama kita di akhirat itu dengan orang-orang yang kita cintai. Mencintai Rasul artinya kita akan bersama dengan dia. Mencintai sahabat, mencintai para tabi'in, mencintai para ulama, orang-orang soleh, kita akan bersama mereka. Sebagaimana kata Imam Syafi'i mengatakan, uhibbu salihina wa la uhibbu walau kuntu sawa'an bil bidah. Saya mencintai para orang-orang soleh, orang-orang alim, orang-orang yang kasihnya Allah, walau kuntu sawa'an bil bidah. Kata Imam Syafi'i, sekalipun saya adalah bukan orang soleh, bukan orang alim, saya adalah pelaku maksiat, tetapi saya mencintai orang-orang soleh, saya mencintai orang-orang alim, yang sekalipun kita ini bapak-bapak banyak dosa, salah, hilaf, dan kita bodoh, jahil, tidak seperti orang alim. Alimnya tingkatan bagaimana Imam Syafi'i, keilmuannya tingkatan dunia, masih mengakui dirinya bukan orang alim dan soleh. Tapi karena ketawaduan pada diri beliau mengamalkan hadis baginda Nabi, almar'u ma'aman ahabba. Nanti di akhirat saya akan bersama orang-orang dari kita lewat nanti yang pertama itu makam Nabi ada namanya juga Nabi, kita akan bersama Nabi. Yang kedua, di Masjid Nabawi ini ada makamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah nanti kita akan ke sana mengucapkan salam yang lebih dekat dengan beliau. Yang pada hakikatnya sekalipun kita tidak langsung di hadapan makam beliau, tetap beliau itu mendengarkan kita, tetap beliau memandang kita, tetap beliau melihat kita. Walaupun kita berada di kampung kita, di rumah tidur, kamar tidur, di manapun kita tinggal, tetap beliau mendengarkan ucapan salam. Makanya kita sebagai warga Indonesia yang namanya setiap malam Jumat ada namanya berjanji. Itu adalah ungkapan syair-syair, sanjungan-sanjungan, pujian-pujian
terhadap baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata marhaban ya nurul alamin, marhaban semua itu adalah pujian kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dan sangat berbeda. Ziarah baginda Nabi setelah datang kepada makamnya Nabi, di situ ada di sampingnya makamnya Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq, bukan Abu Bakar yang ada di kita ini, jelas As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu warḍah, beliau lah yang memilih untuk di dekat baginda Nabi. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq di samping baginda Nabi? Karena tidak hanya sahabat setia beliau, tidak hanya pendukung beliau, tidak hanya pejuang, pendamping, pelindung baginda Nabi, tetapi juga beliau adalah merupakan mertuanya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua dari siapa? Orang tua dari Siti Aisyah. Siapa Siti Aisyah? Anak daripada Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Inilah yang membuat kecintaan pada diri Nabi, mengatakan saya nanti bersama Abu Bakar, dan Nabi dan Abu Bakar mengatakan saya di samping baginda Nabi. Yang kedua, di samping kirinya Rasul adalah ada Sayyidina Umar bin Khattab. Coba, orang yang keras hatinya, orang yang bejat pekerjaannya, orang yang penyembah berhala, pemabuk, pembunuh, ya, pemeras warga masyarakat, tetapi kekerasan pada diri Sayyidina Umar luntur ajaran agama. Hati beliau lunak, lembut. Hati beliau lunak, lembut. Yang ketiga, sahabat Nabi yang satu-satunya dimakamkan berbeda dari baginda Nabi adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Di mana Sayyidina Utsman bin Affan itu? Beliau dimakamkan satu-satunya di pemakaman Baqi Al-Gharqad. Itu dia. Nah, di sana pemakaman Baqi Al-Gharqad. Jelas? Dia bersama sahabat-sahabat yang lain juga di situ. Apa makna Baqi Al-Gharqad? Baqi itu maknanya adalah pekuburan yang luas, kemudian Al-Gharqad ada pohon yang berduri di situ. Nah, maka di Al-Gharqad siapa? Yaitu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa disitulah baru Sayyidina Ali bin Affan. Berbeda pendapat, ada yang mengatakan di Kufah, ada yang mengatakan di Basra. Paham? Nah, ada yang mengatakan di Irak, ada yang mengatakan di Baghdad. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu meninggal dalam keadaan yang cukup apa istinya? Tragedis. Ya, begitu langsung, tapi Allah muliakan beliau. Darah beliau tidak ada di dunia ini. Dibersihkanlah oleh Allah SWT. Itu saja kita lanjutkan perjalanan kita, religi kita pada pagi hari ini setelah kita mendengarkan sekapur siri tentang pemakaman baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami sedang berada di hadapan Raudhah, yaitu depan makamnya Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Pagi hari ini kami sedang berada di hadapan Raudhah
yaitu di hadapan makamnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, persis di Masjid Nabawi. Letaknya di hadapan daripada makam baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya harapan ini tiada lain kami tujukan kepada keluarga, anak-anak kami, sahabat dan kerabat, serta andai tolan. Mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkali-kali datang menuju dan berziarah ke makam dan kampungnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi ini. Nah, kali ini kami sedang berada di hadapan daripada makamnya baginda Nabi yang terletak di Kubah Hijau, dan juga kami akan bersiap-siap segera untuk menyampaikan ucapan salam dan ziarah kami kepada Ahlul Baqi Al-Gharqad yang persis di hadapan kami seperti ini. Reporter berjalan. Mama kita selesai. Baik, itu sekilas info, dan kami sedang berada juga bersama jamaah. Tentunya kami tidak berani melepas dan senantiasa mengawal dan membimbing jamaah kami. Ini Adinda Syekh Munawir, ya, warga-warga yang sangat cukup bahagia dan bercampur aduk antara sedih dengan senang nih. Saya nggak tahu karena mereka sama-sama pakai kacamata. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru Zain hari ini juga datang. Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, muslimat, saudara-saudariku di mana saja berada. Kali ini saya sedang berada di hadapan Museum Al-Quran, yaitu seluruh Al-Quran dari zaman Sayyidina Utsman bin Affan sampai sekarang dengan cetakan yang berbeda-beda, semua ada di Museum Al-Quran. Termasuk sejarah di cetaknya ataupun juga cara percetakannya dan alat percetakannya, semuanya ada di Museum Al-Quran di belakang saya. Tentunya ini adalah tujuan kita bersama. Semoga kita semua bisa ziarah, datang ke sini dalam rangka untuk mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah bagi umat Islam, khususnya di kota Madinah Al-Munawwarah. Situ Pak Ustadz yang ngomong. Hai guys. Ayo Pak Anu, ayo. ترى معاه ناس ماشي حال. Alhamdulillah wa syukurillah, kita baru saja selesai melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah di Masjid Nabawi. Hari pertama kita tiba di Masjid Nabawi. Situasi dan kondisi
Ya, ini seragam baju Hizbullah. Layatan, ngambil 2 qiraat, sholat jenazah di Masjid Nabawi. Ini merupakan Muttahib As-Salam, yaitu museum yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Ini merupakan terminal taksi yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Seperti yang Anda lihat saat ini. Nah, ini contoh supir taksi yang sedang memanggil dan mencari penumpang yang mau naik. Ini juga luar biasa. Hampir mirip juga taksi yang sekarang di Saudi Arabia dengan taksi Hizbullah yang sekarang. Masya Allah, ini menunjukkan kekaromahan, kebesaran Maha Guru Besar kita Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Dan ini Masjid Sayyidina Ali. Jamaah kami luar biasa semangatnya mengejar pahala sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Jamaah Lombok.